Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sabana, santuy bareng Semanila. Oke, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Sabrina dari kelas 12 MIPA 4. Dan di sini aku nggak sendirian, aku bersama dua teman aku. Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke guys, halo, perkenalkan namaku Diksa Fahma Irsana dari kelas 12 MIPA 4. Halo teman-teman, kenalin nama aku Neza Lutfiatul Fauzi dari kelas 12 MIPA 4 juga. Oke, langsung aja ya ke pembahasan. Jadi di podcast episode kali ini tuh kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh perjuangan nasional. Sebenarnya tuh di Indonesia sendiri tokoh-tokoh perjuangan itu banyak banget ya. Tapi di podcast kali ini kita hanya akan membahas 4. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah Martin Indy. Tokoh Martin Indy ini sebenarnya tuh perjuangannya tuh apa aja tuh sampai beliau sampai akhirnya diangkat menjadi seorang pahlawan. Mungkin Mbak Neza bisa menceritakan sedikit mengenai Martin Indy? Ya, baik. Jadi, Martin Indy lahir di Doromena, Jayapura, Papua pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, beliau itu merupakan seorang anggota polisi Hindia Belanda. Nah, karena dia seorang polisi, pastikan tugasnya menjaga tahanan kan. Nah, karena dari menjaga tahanan itu, beliau sering berinteraksi sama tahanan-tahanan politik Indonesia. Kemudian jiwa nasionalismenya itu menjadi tumbuh dan tertanam gitu dan berbalik mendukung Indonesia buat melawan penjajah. Nah, antara tahun 1945 sampai 1947, Martin menjabat jadi kepala distrik di pemerintah Hindia Belanda. Nah, tapi sejak tahun 1946, beliau juga menjabat jadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau bisa disingkat sebagai PIM. Nah, saat menjabat sebagai ketua PIM ini, Martin itu memimpin sebuah aksi protes kepada Belanda yang ingin memisahkan Irian Barat dari Indonesia. Kemudian Martin ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Oh, berarti Belanda ini merasa terkhianati ya oleh Martin. Karena kan Martin awalnya tuh menjadi ketua distrik di Belanda. Bersamaan itu dia juga menjabat sebagai ketua Indonesia Merdeka. Tapi Martin malah memberontak ketika Belanda ingin merebut Irian. Nah, itu akhirnya karena merasa terkhianati, Martin ditangkap oleh Belanda. Oke, lanjut. Nah, kemudian udah kan nih beliau keluar dari penjara. Nah, di tahun 1962 itu saat masa-masa Trikora ya. Martin itu juga terlibat dalam operasi Trikora tersebut. Trikora berarti bentar. Trikora itu apa tuh Kak? Kok ada operasi Trikora ya? Nah, itu mungkin Mbak Neza bisa menjelaskan Trikora itu apa, terus peranan dari Martin terhadap operasi Trikora itu seperti apa? Jadi sebelumnya aku jelasin dulu ya. Trikora itu adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat dari Belanda. Nah, setelah konferensi meja bundar, Belanda itu nggak memenuhi janjinya buat memberikan Irian Barat ke Indonesia. Kemudian Soekarno tahu dan mencetuskan Trikora tersebut. Nah, Martin Indy yang berada di Papua tadi mendengar kalau akan ada operasi Trikora. Jadi beliau menyusun kayak semacam kekuatan gerilya buat membantu anggota Trikora yang ingin berperang tersebut. Oh, berarti bareng ya waktu itu. Jadi ketika Soekarno mencetuskan, di Papua juga Martin menyusun gerakan itu. Benar banget. Kemudian di tahun yang sama, Martin Indy ini itu juga menyampaikan sebuah piagam kota baru. Nah, piagam kota baru ini tuh berisi tentang keinginan kuat rakyat Papua untuk tetap setia sama wilayah Indonesia gitu. Karena piagam tadi, Martin jadi ternotis nih sama pemerintah. Kemudian beliau dikirim ke New York buat ikut perundingan sama Belanda mengenai pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Berhasil nih perundingannya. Kemudian Irian Barat resmi bergabung dengan Indonesia dan berganti nama jadi Irian Jaya. Kan banyak banget kan jasa-jasanya tadi. Nah, Martin ini tuh kemudian diangkat jadi MPRS. Apa sih MPRS itu? MPRS itu kayak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sederhana sejak tahun 1963 sampai 1968.
Nah, kemudian Martin Indy meninggal pada 17 Juli 1986 dan mendapat gelar pahlawan nasional. Terus namanya diabadikan menjadi sebuah tugu di Jayapura. Wah, berarti perjuangannya luar biasa banget ya. Iya. Sampai banyak banget perjuangannya beliau yang darinya berjuang untuk Papua sampai akhirnya Papua Barat itu bisa kembali ke Indonesia. Itu patut diacungi jempol ya, sampai akhirnya beliau mendapatkan namanya itu diabadikan di dalam tugu yang sekarang berada di Jayapura. Ya. Mungkin nanti kalau teman-teman penasaran tugunya kayak apa, ya nanti akan ditaruh di sini ya Mas. Gitu, oke. Nanti kalau misalnya nggak bisa, biar teman-teman cari sendiri di internet, kan ada kan ya. Gitu. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Di pembahasan kedua kita akan membahas untuk tokoh Franz Kaisiepo. Kaisiepo. Oke. Nah, sama nih. Tadi kan Mbak Neja udah ceritain untuk Martin. Sekarang kita mau denger Mbak Diksa menceritakan sosok Franz Kaisiepo. Oke. Silahkan Mbak. Oke, jadi kali ini aku akan jelasin nih sosok Franz Kaisiepo secara singkat aja. Jadi Franz Kaisiepo itu lahir pada 10 Oktober 1921 di Wardo Biak. Nah, dia itu terkenalnya sebagai Gubernur Irian Barat pada periode 1964 sampai 1973. Kan? Nah, sejak muda Franz ini tuh kan dikenal sebagai kayak aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, tapi khusus untuk Papua gitu. Kemudian pada tahun 1946 dia itu terlibat dalam konferensi Malino. Dan di dalam konferensi ini dia tuh putra Papua satu-satunya yang hadir gitu. Konferensi Malino. Wah, kayaknya ini masih asing ya. Mungkin Mbak Diksa bisa menjelaskan konferensi Malino itu apa? Malino ya, oke. Oh ya, Malino. Oke. Konferensi Malino adalah jadi ini tuh semacam kayak diskusi tentang rencana pembentukan negara Indonesia bagian timur gitu. Tapi dalam konferensi ini Franz Kaisiepo itu nggak setuju nih sama pembentukan negara Indonesia Timur tersebut. Kemudian dia juga mengusulkan kalau nama Papua itu diganti aja, jadi diganti menjadi Irian Barat gitu. Nah, kemudian Franz Kaisiepo ini juga pernah mencetuskan gerakan melawan Belanda pada tahun 1948. Kemudian juga pernah nih ditahan sama Belanda, dijadikan tahanan politik pada tahun 1954 sampai 1961. Oh, kenapa bisa jadi tahanan politik Belanda? Apakah dia melakukan sesuatu sampai bisa ditahan sama Belanda? Oh ya, jadi gini, kenapa sih kok bisa jadi tahanan politik? Jadi Belanda itu menyuruh Franz Kaisiepo untuk menjadi wakil Belanda dari Papua untuk menghadiri konferensi meja bundar yang diadakan di Nederland gitu kan. Tapi Franz Kaisiepo ini merasa tidak mau didikte oleh Belanda, sehingga Belanda merasa ini sebagai ancaman gitu, makanya dipenjara gitu. Nah, kemudian setelah keluar ini dari penjara, Franz itu mendirikan partai politik. Nah, tujuan partai politiknya supaya Papua New Guinea itu bergabung ke Indonesia gitu. Jadi nggak cuma Irian Barat aja yang gabung. Kemudian pada tahun yang sama ya, setelah dia keluar dari penjara itu tahun 1961, Presiden Soekarno itu mencetuskan Trikora tadi yang udah dijelaskan Neza. Nah, berarti masih satu tahun ya? Masih sama tahun yang sama bersama dengan Martin. Iya, masih satu masa. Nah, kemudian dalam Trikora ini Franz Kaisiepo itu peranannya membantu tentara pejuang Trikora saat mereka mau menyerbu Belanda di Papua gitu. Nah, aku mau nanya nih, tadi kan Mbak Neza bilang kalau Trikora itu adalah gerakan atau operasi untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda biar tidak dijadikan boneka dari Belanda kan. Nah, sebenarnya tuh tujuan diadakan operasi itu apa tuh? Nah, sebenarnya tujuan Trikora itu yaitu tadi untuk mengembalikan menyatukan Irian kembali Barat bersama dengan Indonesia gitu. Dan kalau boleh tahu hasil dari operasi Trikora itu apa?
hasil utama dari operasi Trikora itu ini penandatanganan perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1963. Jadi intinya isinya itu adalah memaksa Belanda memindahkan kekuasaan politik itu ke tangan Indonesia, kekuasaan politik Irian Barat. Iya. Nah kemudian kan tadi banyak banget rentetan konflik ya, perebutan Irian Barat. Nah paling puncak atau paling akhir itu ditutup dengan namanya PPRA. PPRA. Ya, PPRA itu adalah penentuan pendapat rakyat ya, khusus untuk rakyat Irian Barat. Voting gitu ya, Mbak? Ya, jadi semacam kayak voting apakah masyarakatnya tuh mau gabung dengan Indonesia gitu. Nah, Franz Kaisepo ini itu memperjuangkan supaya masyarakat itu mau gabung bersama Indonesia. Jadi gitu. Nah, kemudian karena jasanya yang banyak itu, Franz itu akhirnya diberi gelar yang lumayan panjang. Ini aku bacakan. Diberi gelar pahlawan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 pada 14 September 1993. Wah, panjang ya? Ya, panjang banget kan. Nah, selain dapat gelar itu namanya foto ya atau gambarnya itu diabadikan dalam cetakan uang 10.000 tahun 2016. Jadi cetakan uang yang baru ya. Keren ya. Ya. Kemudian pada 10 April 1979 itu beliau meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Jadi di kampung halamannya sendiri. Biak itu di mana sih? Biak itu ya di Irian Barat di Papua. Di kampung halaman tempat dia lahir. Oke. Wah, keren ya perjuangannya. Berarti kayak dari awal yang dia hanya seorang aktivis di Papua sampai akhirnya mengikuti konferensi itu tadi, terus berjuang untuk membela untuk merebut kembali Irian dari Belanda, dan sampai akhirnya beliau fotonya diabadikan dalam uang 10.000. Iya, uang 10.000. Nanti bisa dicek ya teman-teman uang 10.000-nya. Nanti ada fotonya dari Franz Kaisepo gitu. Yeah. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan yang ketiga. Tadi kan udah ya. Sekarang kita lanjut ke Apu Daing. Dari tokoh Apu Daing. Nah, Mbak Neza mau menceritakan mengenai Apu Daing? Oke, jadi aku mau ceritain tentang Apu Daing nih. Apu Daing Risaju lahir di Palopo pada tahun 1880. Sejak kecil tuh namanya sebenarnya Famaja. Nama Opu itu menunjukkan gelar kebangsawanannya di Lawu, gitu. Nah, sejak kecil ini Opu nggak pernah dapat pendidikan formal. Jadi beliau itu sebenarnya seorang buta huruf Latin. Beliau belajarnya tentang ilmu agama kayak seperti Al-Quran, fikih, kayak gitu-gitu. Nah, tahun 1927 Opu memulai karir politiknya jadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII cabang Parepare. Kemudian karena keaktifannya jadi anggota tadi, tanggal 14 Januari 1930 beliau terpilih sebagai ketua PSII wilayah Tanah Luwu daerah Palopo. Nah, pas masa kepemimpinannya tadi, Opu itu berjuang berlandaskan agama gitu loh. Jadi karena itu beliau mendapat dukungan yang besar banget dari rakyat. Karena besarnya dukungan rakyat tadi, pihak Belanda yang bekerja sama dengan Controller Afdeling Masamba menganggap Opu itu menghasut rakyat supaya rakyat nggak percaya lagi sama pemerintah. Terus Opu diadili dan dipenjara selama kurang lebih 12 bulan. Itu pas tahun 1930. Nah, udah kan nih dia keluar dari penjara. Nah, tapi setelah keluar dari penjara tadi tuh kegiatannya makin dianggap kayak menjadi-jadi, makin dia akan membahayakan pemerintah Belanda gitu. Nah, terus Opu ditangkap lagi dan dipenjara selama 14 bulan. Itu pas tahun 1934. Nah, udah, terus dia keluar dari penjara yang terakhir tadi kan nih. Opu kembali aktif lagi. Itu pas masa revolusi. Beliau sama pemuda Sulawesi Selatan berjuang melawan Nika yang ingin menjajah Indonesia. Nika itu
Netherlands India Civil Administration. Wow, susah ya. Karena keberaniannya tadi, Opu menjadi buronan nomor 1 nikah. Terus dia tertangkap di Lantoro sehingga dibawa ke Watampone dengan berjalan kaki sejauh 40 km. Ditangkap lagi ya. Jauh banget. Dan itu pas beliau itu usianya 60 tahun. Ya Kayak bayangin usia 60 tahun disuruh jalan kaki 40 km. Wow. Jahat sih. Ya. Terus Opu Daeng ditahan di penjara Bone selama 1 bulan dan itu tanpa diadili. Terus dipindahkan lagi ke penjara Sengkang, kemudian dipindahkan lagi ke penjara Bajo. Dia dipindah penjara 3 kali. Pindah-pindah. Iya. Nah, Udah keluar masuk penjara ya. Nah, selama di penjara Bajo yang terakhir tadi, Opu itu mengalami penyiksaan yang berat banget yang menyebabkan beliau jadi tuli seumur hidup. Karena tuli tadi, beliau dibebaskan dan kemudian menjadi tahanan luar setelah dipenjara selama kurang lebih 11 bulan. Bentar, itu kan sampai tuli ya, Iya. sampai tuli seumur hidup. Berarti itu siksaannya ngeri banget tuh. Itu kalau boleh tahu siksaan dari Belanda yang diberikan Opu itu apa ya? Kok sampai bisa apa tuh namanya tuli seumur hidup? Jadi beliau itu siang-siang terik matahari kayak gitu disuruh lari mengelilingi lapangan. Kemudian sebuah senapan itu diletuskan di samping telinganya langsung. Ya Kayak Allah. sehingga menyebabkan telinganya itu Tuli. gendang telinganya pecah. Terus Oh. dia tuli. Ngeri banget. Ya, Itu ngeri jahat ya, guys. sih. Jahat banget sih. Iya. Terus Opu meninggal pada tanggal 10 Februari 1964 dan dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Lokoi di Palopo. Nah, namanya itu diabadikan jadi nama jalan di Palopo. Aku mau nanya nih, tadi kan Opu buta huruf ya. Tapi bagaimana cara beliau untuk memimpin punya banyak organisasi dengan kekurangan buta hurufnya itu? Sebenarnya dia kan buta huruf, tapi dia tuh pintar. Soalnya sebelumnya itu dia belajar sama saudaranya yang juga mengikuti sekolah formal. Tapi gitu. dia nggak ikut sekolah formal karena aturan dulu kalau bangsawan itu kayak Karena cewek ya. iya karena cewek gitu. Karena cewek nggak boleh ya? Iya, cewek biasanya nggak boleh sekolah formal zaman dulu. Gitu. Sungguh ya, agak berat ya perjuangannya Opu. Berat. Tapi keren banget sih, dia bisa memperjuangkan termasuk NKRI ya dengan keluar masuk penjara bahkan menjadi buronan nomor 1 nikah. Itu keren. Sampai akhirnya diabadikan di Nama jalan Palopo. di Palopo. Wah, keren banget Opu gitu. Oke, lanjut ya ke pembahasan yang keempat. Tokoh kita yang keempat adalah Silas Papare. Oke, jadi kali ini aku mau menjelaskan tentang Silas Papare secara singkat aja. Nah, Silas Papare itu lahir pada 18 Desember 1918. Nah, pada tahun 45, Silas Papare itu membentuk Komite Indonesia Merdeka atau disingkat KIM. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghimpun kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kan itu kan Indonesia udah merdeka ya. Nah, dia ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tahun yang sama bersama dengan Martin Indy, Silas itu dianggap oleh Belanda itu kayak mempengaruhi batalion Papua untuk memberontak terhadap Belanda gitu. Nah, karena Belanda merasa kalau mereka berdua ini mempengaruhi batalion Papua, akhirnya Silas ini dipenjara di Jayapura. Tapi dulu tuh namanya tuh bukan Jayapura tapi Hollandia. Hollandia. Iya. Baru tahu saya. Ilmu baru ya guys. Iya. Nah, setelah keluar nih dari penjara, Silas itu mulai mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Tuh kan. Nah, tapi Belanda tuh nggak suka sama pembentukan partai ini, makanya dia kembali dipenjara oleh Belanda. Nah, kemudian dia dipenjara di Biak gitu, dari tempatnya si Franz tadi ya.
Kemudian partai ini tuh diundang oleh pemerintah Republik Indonesia untuk datang ke Jogja gitu. Nah, setelah Silas ini bebas dari penjara, dia pergi nih ke Jogja. Nah, di sana dia membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Nah, sepanjang 1950 tadi, sepanjang tahun itu, ia tuh aktif berjuang agar Papua itu menjadi bagian dari NKRI gitu. Berjuang bersama, sama kayak Martin Yeah, sama juga Frans ya, kan dari Bener. Papua, perjuangkan Papua biar bergabung sama Yeah. Indonesia gitu. Nah, kemudian pada tahun 1962, ia pun mewakili Irian untuk duduk dalam perundingan New York tadi, tanggal 15 Agustus tadi. Oh, sama Gitu. kayak Yeah. Frans. Jadi intinya sama ya, mereka bertiga. Oh ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, di perundingan ini kan hasilnya adalah bahwa memaksa Belanda untuk menyerahkan kekuasaan Kembali ke Irian Indonesia. Barat kembali ke Indonesia gitu. Itu. Oke. Terus beliau kan udah memperjuangkan banyak banget kan ya itu. Ya. Mungkin sama kayak tadi 3 tokoh yang telah kita bahas, atau Silas Papari ini apakah ada peninggalan yang mungkin bisa dilihat teman-teman, dikunjungi teman-teman gitu? Oke, jadi Silas ini kan banyak ya jasanya ya, apalagi untuk kembalinya Irian Barat. Nah, untuk mengenang jasanya, untuk mengenang namanya, nah namanya itu diabadikan menjadi nama kapal selam. Jadi kapal selamnya Kapal itu selam. kapal selam punyanya angkatan laut untuk perang gitu. Keren. Ya, namanya tuh KRI Silas Papari. Keren ya. Nanti bisa searching aja ya guys kalau pengen Iya. tahu, atau Mas Farid bisa ngasih gambarnya di sini. Tuh. Wah, keren ya. Nah, itu tadi ya guys pembahasan dari tokoh-tokoh perjuangan nasional kita. Nah, ini aku ada pertanyaan sedikit nih dari aku pribadi ya. Kan kita udah ngelihat ya perjuangan-perjuangan para tokoh kita. Mungkin Neza sama Dexa bisa ini hubungannya perjuangan mereka dengan anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak apa sih? Oke. Apa yang perlu diambil gitu dari hikmahnya gitu. Oke, jadi kita bisa meneladani ya banyak dari mereka gitu. Mereka tuh kan dulu perjuangannya sebenarnya lebih berat kita karena kita kan mempertahankan kemerdekaan gitu. Mereka kan melawan penjajah, sedangkan kita itu kan Mempertahankan gitu ya. sebenarnya melawan orang dalam kita sendiri, orang Indonesia, kayak kata Soekarno gitu kan, tahu kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya perjuangan kita lebih berat. Makanya di sini sebagai anak muda itu harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, terus belajar juga yang benar guys, jadi supaya bisa berkontribusi pada NKRI gitu ya. Jadi nggak cuman ibaratnya adalah jasanya untuk negeri Indonesia gitu. Seperti Ya, mereka. Gitu aja. keren sih. Iya. Itu aja ya, karena kita udah lama nih ngomongnya. Jadi sebelum aku tutup, aku mau ucapin banyak terima kasih dulu kepada penonton yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terus aku ucapkan banyak terima kasih juga kepada Dexa dan Neza atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Dan aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman belakang layar, tim OSIS, terus tim editor juga. Terima kasih. Terus aku ucapkan kepada guru pengampung sejarah kita, Bu Tuti, yang telah membuat program podcast sejarah ini. Dan tak lupa aku ucapkan juga kepada Bu Wuri selaku wali kelas dari kelas 12 MIPA 4 dan teman-teman dari kelas 12 MIPA 4 yang udah dukung kita. Dan sekalian izin promosi juga ya untuk teman-teman yang pengen tahu siapa aja member of 12 MIPA 4, bisa cek aja IG-nya Pasulo Elite. Nanti linknya ditaruh di description box, langsung dicek, di follow ya guys, Silahkan dikunjungi guys. Iya, biar teman-teman dari 12 MIPA 4 semangat lagi kontennya. Gitu aja. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah semuanya. Bye, guys. Oke, terima kasih.